Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berkata demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini adalah hidup yang berdampak. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini adalah hidup yang berdampak. Bapak Ibu, dampak dari turunnya Roh Kudus kepada para murid adalah pemberitaan Injil yang sungguh luar biasa terjadi pada zaman para rasul pada waktu itu. Dalam khotbah Petrus yang pertama, di dalam bait Allah ada 3.000 orang yang bertobat. Dan inilah jemaat yang mula-mula ada pada waktu itu. Kuasa Roh Kudus memampukan Petrus dan para murid yang lain untuk berani memberitakan Injil, untuk berani menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita boleh diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita akan mengerti bagaimana kehidupan jemaat mula-mula memiliki dampak yang sungguh luar biasa karena beberapa alasan. Yang pertama, dalam ayat 42 dan 46, saya akan bacakan bagi kita semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Poin yang pertama yang membuat hidup mereka menjadi berdampak bagi orang lain adalah jemaat mula-mula pada waktu itu mereka tekun dalam belajar firman Tuhan. Kemudian mereka bersekutu dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau hidup menjadi berdampak bagi orang lain, berdampak positif, sehingga orang boleh melihat bagaimana Kristus adalah hidup kita, maka yang pertama, kita harus senantiasa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menghayati firman Tuhan itu, dan kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Bahkan dalam persekutuan mereka makan bersama-sama. Selain mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan, adanya persekutuan yang sungguh luar biasa. Adanya kedekatan yang sangat erat antara jemaat yang satu dan jemaat yang lain, serta mereka berkumpul untuk berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau gereja kita menjadi berdampak, kalau kita mau jemaat menjadi berdampak,
hidup kita menjadi berdampak, maka kita harus tekun dalam belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa pada waktu itu jemaat mula-mula memiliki hidup yang berdampak adalah dalam ayat yang 43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Poin yang kedua yang membuat jemaat pada waktu itu berdampak adalah rasul-rasul disertai oleh Tuhan melalui tanda-tanda dan mujizat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kuasa Roh Kudus yang telah turun dalam kehidupan para rasul membuat mereka penuh kuasa, penuh urapan yang sungguh luar biasa, sehingga mujizat mereka boleh kerjakan melalui kuasa Tuhan. Bapak Ibu, pemimpin yang memiliki kuasa, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan membuat jemaat mengalami dampak yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini tidak disertai oleh Tuhan. Tidak ada kuasa yang menyertai mereka, sehingga kepemimpinan mereka menjadi hambar. Kepemimpinan mereka menjadi tawar, dan jemaat menjadi tidak respect. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlunya kepemimpinan yang disertai oleh Tuhan, kepemimpinan yang diurapi oleh Tuhan, sehingga melakukan banyak tanda, melakukan banyak kuasa, walaupun memang saat ini jarang sekali orang melakukan mujizat. Tapi kita percaya, ketika pemimpin disertai oleh Tuhan, maka dia akan mampu memberikan pengaruh yang sungguh luar biasa kepada jemaat. Poin yang terakhir, mengapa pada waktu itu jemaat yang mula-mula memiliki hidup yang berdampak adalah di dalam ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya lanjutkan ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Poin yang ketiga adalah kesatuan orang percaya, adanya kekompakan dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat mula-mula memiliki dampak yang sungguh luar biasa karena mereka bersatu. Tidak adanya perpecahan, mereka selalu kompak, bahkan selalu mengasihi satu dengan yang lain. Jika ada saudara mereka yang kekurangan, maka saudara yang lain boleh memenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa jika hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Bergereja di zaman sekarang ini, berjemaat di zaman sekarang ini, saya yakin dampaknya akan sungguh luar biasa bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita, dan bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dampaknya adalah di dalam ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dampaknya adalah mereka disukai semua orang, dan Tuhan menambah jumlah mereka. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mau kita disukai semua orang dan jemaat kita semakin banyak bertumbuh, mari kita hidup berdampak seperti hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai pemimpin, mari kita meminta kuasa daripada Tuhan, sehingga hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kita berdampak bagi jemaat. Dan mari kita bersatu. Tidak adanya iri hati, dengki, tetapi biarlah kita kompak satu dengan yang lain di dalam suatu jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Biar kiranya melalui firman Tuhan boleh memberkati kita dan menolong kita. Amin.